Guys, lihat deh di parkir tiket mall ini. Ada tulisan tarif parkir sudah termasuk pajak. Jadi selama ini kita bayar pajak ya di mall itu. Oh iya, dulu aku tiket cuma parkir biasa, nggak ingat kalau ada pajak. Nah itu dia, berarti kita selama ini bayar parkir, tapi nggak tahu kalau ternyata ada komponen pajaknya. Kalau sepengetahuan aku sih di banyak tempat parkir itu, apalagi yang dikelola sebagai usaha, itu memang dikenakan pajak. Akan tetapi itu bukan pajak parkir istilahnya, yang sekarang lebih dikenal sebagai PBJT atau jasa parkir. Bener banget nih, sebagai pelanggan, penting buat kita untuk memahami hal ini agar gak ada tuh kesalahpahaman antara pelanggan dan pengelola. BJT atas jasa parkir adalah pajak yang dikenakan untuk layanan tempat parkir di tempat umum, seperti hotel, mall, atau tempat swasta lainnya. Oh, jadi selama ini setiap kita parkir di tempat swasta itu, kita adalah konsumen terakhir yang membayar. Dan pajak yang dimaksud itu sudah termasuk dalam tarif kita. Betul, pajaknya adalah konsumen, kita dan siapa saja yang menggunakan layanan tersebut. Dan pihak yang berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut adalah penyedia layanan parkir tersebut. Jadi beda dengan retribusi pajak, soalnya aku pernah dengar istilah itu. Memang berbeda, soalnya kalau retribusi itu biasanya dikenakan di parkir yang di pinggir jalan umum, sedangkan PBJT itu dikenakan oleh yang dikelola oleh pihak swasta gitu. Tapi, apakah semua parkir swasta termasuk? Atau ada pengecualian? Ada dong pengecualian antara parkir yang dikelola pemerintah dengan parkiran yang disediakan kantor untuk karyawannya, yang biasanya itu tidak dipungut biaya. Betul, juga ada pengecualian dalam kasus tertentu, seperti penitipan barang dengan kapasitas kecil atau garasi pribadi, tergantung peraturan daerahnya masing-masing. Oh, jadi setiap kita parkir di tempat yang swasta gitu, otomatis kita terkena pajak ya? Nah, untuk tarif, umumnya tarif pajak untuk PBJT jasa parkir itu dikenakan 10% dari dasar pembayarannya. Maksimal 10% berarti setiap parkir total yang kita bayar itu udah termasuk pajak. Ya, Misalnya bayar parkir 20.000, pajaknya Rp2.000 gitu. Ya, kalau tarif pajarnya emang di daerah itu emang 10%. Jadi pengelola akan menghitung dasar pembayaran dasarnya misalnya 20.000, lalu kalikan tarif pajak, kemudian hasilnya adalah pajaknya. Konsumen membayar semua, pengelola nanti memisahkan dan setor pajaknya ke daerah. Tapi apakah kita sebagai pelanggan bisa melihat rincian tarif pajak terpisah di karcis? Nggak selalu kok, karena faktanya dalam beberapa kasus dan beberapa artikel resmi, pajak ini tidak tersantum secara terpisah di tiket atau kartis parkir. Oh, berarti kita tidak tahu dong berapa pasti pajak yang kita bayar. Karena kan kita tahunya cuman total tarif yang ada di karcis parkir. nah sebagai pengelola atau penjasa parkir, mereka itu wajib mendaftar ke pemerintah daerah dulu sebelum memungut pembayaran. Kemudian kita harus mencatat semua penerimaan dari parkir, membuat reka omset, menyimpan bukti karcis atau struk, serta bukti laporan pajak yang telah dibayarkan. Setelah itu, laporkan lewat dokumen resmi seperti surat pemberitahuan pajak daerah. Wah, ternyata cukup banyak juga ya urusan administrasinya. Nah iya, itulah kenapa kita harus tertib supaya pajak dibayar, pelaporan benar, dan kita tidak melanggar aturan. Tapi kenapa sekarang istilahnya diganti menjadi PBJT dan aturannya diperketat? Karena melalui undang-undang dan regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, istilah pajak parkir resmi diubah menjadi PBJT atas jasa parkir. Nah, perubahan itu untuk memperjelas bahwa parkir swasta berbayar adalah bagian dari objek pajak daerah dan memberi dasar hukum yang jelas bagi pemungutan, penyetoran, serta pelaporan.
Jadi ini juga merupakan upaya dari pemerintah agar hal ini tuh lebih transparan. Iya, kalau sistemnya jelas, kita pengguna lebih paham dan pengelolanya punya tanggung jawab. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan tentang PBJT atas jasa parkir. Jika kita memakai layanan parkir di tempat swasta seperti mall, hotel, gedung parkir, atau area parkir berbayar, kemungkinan besar biaya parkir sudah termasuk pajak. Penyedia layanan wajib mendaftar, memungut, menyetor, serta melaporkan pajak ke pemerintah daerah. Tarif pajak biasanya sampai 10%, meski tidak selalu tertulis di karcis. Pembayaran parkir telah mencakup komponen pajak. Dengan sistem ini diharapkan transparansi, kepatuhan pajak, dan pendapatan daerah semakin tertata. Terima kasih sudah menyimak. Meanwhile. Belum, akhirnya dulu. Lo kan cuma dia ngomong itunya. Betul, subjek pajaknya adalah konsumen. Subjek pajak hasilnya adalah pajak. Konsumen membayar semua, pengelola nanti akan memisahkan.